Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 28 April sampai 2 Mei 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping, saham menu sore, list saham akumulasi, dan yang lainnya. Di sini juga kalian akan mendapatkan kode-kode saham yang menarik ya, seperti ini. Ada kode P, ada kode W ya, seperti di minggu yang lalu. Di hari Jumat kemarin ya, kode W yang ternyata yaitu WIM, dan kita sudah cuan sini ya, sebesar 5% dari WIM. Jadi, kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana secara gratis. Antek Saham juga memberikan pilihan, jika kalian tertarik join ke premium atau menjadi member premium, kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik atau rekomendasi saham, setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya, kemudian mendapatkan grup diskusi dan juga channel Telegram premium khusus member premium. Di sana akan di-share saham-saham yang menarik, trading plan, dan yang lainnya. Kemudian ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet, dan konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung hubungi adminnya melalui link yang ada di deskripsi, atau hubungi saja saya melalui Telegram @yosuaal. Kalian bisa join ke premium ini melalui dua cara, bisa join secara gratis dan juga bisa join secara berbayar. Kalian tinggal pilih ingin join secara apa, dan tentunya untuk yang gratis ada syaratnya ya. Jadi kalian boleh tanya-tanya saja admin atau langsung tanya ke saya ya di Telegram @yosuaal. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan kalian berlangganan di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan-nya seperti pada video ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke exclusive content dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung ya di YouTube Antek Saham, biasanya posisinya di sebelah tombol subscribe, dan biaya yang dikenakan hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini, ternyata mampu break resisten 6.500, yang dimana karena sudah di breakout, area resisten ini menjadi support ya. Jadi setelah di breakout menjadi support, dan boleh kita lihat pergerakan dari cuan mengarah ke atas, yaitu targetnya di resisten 7.400 sampai 7.800. Jadi view saya pada cuan akan bergerak naik ke area ini, dan setelah mencapai area ini maka cuan berpotensi turun kembali ke supportnya di 6.500. Jadi view saya pada cuan masih berpotensi naik sedikit ke area 7.400 sampai 7.800. Setelah mencapai area tersebut akan turun lagi ke 6.500. Intinya di sini selama tertahan di bawah resisten 7.800, maka pergerakan dari cuan masih akan berpotensi bergerak turun. Tetapi jika nanti bisa break resisten 7.800, maka cuan akan lanjut bergerak turun ke area 8.500 sampai ke sini ya. Resisten sampai ke 9.000 ya. Jadi kalian pantau saja area resisten di 7.800 yang menjadi resisten krusial pada saham cuan. Jika kita lihat ya secara broker summary-nya apakah ada akumulasi. Nah, di sini terlihat volumenya mulai mengecil ya. Kalau kita cek, terlihat netral saja. 1 minggu terakhir distribusi, 2 minggu terakhir masih distribusi. Jadi secara broker summary pada saham cuan masih distribusi ya. Tapi 3 minggu terakhir di sini tergolong netral. Jadi secara broker summary-nya tidak ada yang wah atau yang menarik dari cuan ini, tergolong netral saja. Jadi pergerakan cuan menurut saya akan lebih cenderung naik sedikit ke area resisten. Lalu setelah mencapai resisten akan bergerak turun kembali ke support di 6.500. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung sideways dulu ya. Seperti ini bolak-balik. Karena memang belum ada akumulasi yang cukup signifikan pada saham cuan ini. Jadi boleh pantau support 6.500 dan resisten 7.400 sampai 7.800 pada saham cuan. Jadi seperti pada layar ya, kalian boleh perhatikan area-area tersebut.
Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA di sini secara trennya sudah jelas ya kalau TPIA akan lanjut bergerak naik dan sudah break dari area supply 7.300 sampai 7.600. Jadi untuk TPIA view saya akan lebih cenderung bergerak naik karena sudah break dari area supply dan juga break dari trendline-nya di sini. Jadi harusnya TPIA akan lanjut bergerak naik minimal ke resisten 8.100 dulu. Ini menjadi penghalang juga ya. 8.100. Untuk lanjut bergerak naik maka TPIA harus bisa break 8.100 dulu ya. Jika bisa break maka TPIA akan lanjut bergerak naik ke supply 8.500 sampai 8.700. Tapi jika tidak mampu di breakout untuk resisten 8.100 maka TPIA berpotensi koreksi lagi ke area demand-nya. Ini menjadi demand karena sudah di breakout. Demand di 7.300 sampai 7.600. Jadi view saya pada TPIA seperti ini. Akan naik dulu ke 8.100, lalu penentuannya akan di sini. Jika bisa break, maka akan lanjut naik, tetapi jika tidak, maka TPIA akan koreksi lagi ke area demand di 7.300 sampai 7.600. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Dari sini terlihat tergolong netral saja ya. Netral 3 minggu terakhir. Di 2 minggu terakhir ada akumulasi, 1 minggu terakhir juga ada akumulasi. Di hari Jumat juga ada akumulasi dengan volume yang kecil ya. Jadi harusnya TPIA akan lebih cenderung bergerak naik karena ada akumulasi ya di 3 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini. Jadi harusnya TPIA sangat berpotensi lanjut bergerak naik. Nerangan ini boleh kita buatkan trading plan pada TPIA ya. Saya buatkan di sini. Average pembelian di sini ya. Stop loss-nya cukup jauh ya supaya menghindari adanya false breakout. Saya buatkan stop loss di 6.550 dan targetnya di area supply 8.500. Jadi view saya pada TPIA akan cenderung turun ya, akan koreksi sedikit ke area demand lalu bergerak naik seperti ini. Oke, jadi untuk TPIA seperti itu. View saya akan lebih cenderung bergerak naik, tapi mungkin akan koreksi sedikit, turun dulu lalu lanjut bergerak naik ke area supply 8.500 sampai 8.700. Average-nya di 7.475, stop loss 6.550 dan targetnya di 8.500. Jika ingin ikut, disclaimer on ya. Dan juga ingat kalau trading plan ini masuk kategori swing karena kita stop loss-nya cukup jauh 12% dan profitnya juga 13% dan ini bukan scalping tapi lebih ke swing. Jadi yang tidak mau bersabar maka jangan di entry, tapi yang mau bersabar dan biasa masuk dengan cara swing maka boleh entry pada saham TPIA. Dan view saya kan seperti itu, turun sedikit ke area demand yang menjadi area pembelian ya. Area pembelian kita di 7.300 sampai 7.600 yang dimana ini merupakan area demand. Ini menjadi area pembelian, area demand-nya dan targetnya seperti pada chart. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam, yang dimana Antam ini sudah rally ya. Dari video kita terakhir sudah rally dari sini. Saya buatkan analisa jika break dari 1670 sampai 1700 maka Antam akan mencapai area 1900 dan boleh kita lihat hari ini atau di hari Jumat terakhir ya mencapai 2140. Dan di sini boleh kita lihat saya membuat sebuah area supply yang sudah di tes ya di sini. Hit di hari Selasa dan setelah mencapai supply tersebut Antam mengalami penurunan. Di sini juga ada sebuah support di 2030 yang sebelumnya merupakan resisten pada Antam. Oke, jadi untuk Antam view saya akan lebih cenderung bergerak sideways dulu ya atau ranging karena jika kita lihat ya gold atau USD mulai terkoreksi ya di sini. Mulai ada pergerakan turun dan di hari Jumat juga ada candle merah ya di sini. Jadi harusnya untuk Antam potensi terkoreksi juga. Dan di sini sudah mencapai area supply. Jadi ada potensi Antam akan lebih cenderung bergerak sideways atau minimal dia akan naik sedikit ke area supply dan setelah mencapai supply akan turun kembali. Oke. Untuk lanjut bergerak naik maka harus bisa breakout dulu supply-nya. Jika bisa di breakout maka Antam akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 2370. Lalu ke sini ya, yang paling sering dicapai 2480. Oke, jadi dua target yang bisa dicapai jika break area supply yaitu di 2370
sampai 2480. Tetapi jika belum bisa break area supply, maka Antam akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area supportnya. Saran saya jika ingin entry, tunggu di area support ya, karena memang trennya sudah jelas di sini bergerak naik. Jadi kita tinggal tunggu dia koreksi sedikit, baru kita entry pada saham Antam. Oke, jadi view saya seperti ini pada Antam, dan nantinya akan saya bagikan ya di premium untuk trading plan-nya. Jadi yang ingin mendapatkan trading plan dari Antam, join saja ke premium, nanti kalian akan mendapatkannya di sana. Oke, jadi view saya seperti ini, dia akan cenderung bolak-balik seperti ini ya, sideways seperti ini. Oke, lalu nanti menentukan arah selanjutnya. Tapi view saya akan seperti ini dulu, karena RSI USD juga sudah mulai turun, jadi minimal Antam juga akan terkoreksi nantinya. Oke, jadi boleh pantau area-area tersebut pada saham Antam. Lanjut ke saham yang ke broker summary-nya belum ya, seharusnya akumulasi. Nah, terlihat ya volume akumulasinya atau volume dari indikatornya dari tanggal 9 April cenderung hijau ya, bahkan hijau setiap hari, dan hanya merah di tanggal 23 Aprilnya di sini di bandar volumenya. Jadi seharusnya untuk Antam masih sangat bagus. Oke, jadi tinggal menentukan atau menunggu Antam koreksi dan membuat pola untuk bergerak naik, maka kita entry pada saham Antam ini. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Pegas juga cukup bagus ya. Analisa saya sebelumnya dia akan cenderung bergerak turun karena sudah break dari support ralanya, tapi ternyata mampu bergerak naik di atas area supply lagi ya. Dan boleh kita lihat view-nya akan lebih cenderung bergerak naik karena sudah break dua area supply di sini. Jadi view saya pada Pegas akan berubah menjadi naik karena memang sudah break area supply-nya. Nah, di sini supply yang kita pakai yang ini saja ya, karena lebih kuat. Jadi untuk Pegas view saya akan lebih cenderung bergerak naik karena di sini break dari area supply dan mampu bertahan di atas area demand-nya ya. Ini menjadi demand ya karena sudah di breakout. Jadi view saya pada Pegas potensi koreksi ke area demand lalu bergerak naik kembali. Jadi yang ingin entry pada Pegas boleh tunggu di area demand dengan target seperti pada layar di 1750 sampai 1800. Dari sini untuk Pegas boleh saya bagikan ya trading plan-nya. Oke, jadi seperti ini. Entry di sini ya. Entry atau average pembelian di sini saya buatkan average-nya di 1680, targetnya 1750 target 1, dan stop loss di 1610, lalu target 2 di 1800. Oke. Risk reward rasionya 1:1 ya, potensi profit and loss di angka 4,17%. Jika target kedua tercapai, potensi profit di angka 7,14%. Jadi risk reward ratio pada Pegas sangat menarik. Oke. Secara broker summary harusnya ada akumulasi ya pada Pegas. Nah, terlihat di sini sudah mulai hijau ya volumenya. Dan juga secara broker summary tergolong netral juga ya di sini. Jadi broker summary-nya juga tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi ada akumulasi dari 2 minggu terakhir. Jadi view saya pada Pegas masih cenderung koreksi sedikit, turun ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Volume dari Jumat sepertinya ada distribusi ya, masih netral saja. Jadi seharusnya Pegas masih akan cenderung untuk bergerak naik. Jadi view saya pada Pegas akan seperti itu, akan koreksi dulu, koreksi ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Jadi yang ingin entry atau yang suka pergerakan saham Pegas yang cenderung lambat ya, maka boleh entry pada Pegas di area demand 1655 sampai 1700 dengan target 1750 sampai 1800 dan stop loss di 1610. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa cuan bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.